Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.1.A.6 RPP berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Perbedaan antara pembelajaran yang baik dengan pembelajaran diferensiasi yang baik. Yang pertama, aktivitas pembelajaran yang baik. Murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dengan menggunakan keterampilan penting dan informasi penting. Selanjutnya, untuk memenuhi ide atau prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Sedangkan aktivitas pembelajaran berdiferensiasi yang baik adalah murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu yang pertama dalam berbagai moda dan pada berbagai tingkat kerumitan serta dalam berbagai rentang waktu. Dan yang kedua, dengan jumlah dukungan dari guru atau teman sebaya yang bervariasi atau scaffolding. Dan yang ketiga, menggunakan keterampilan penting dan informasi penting. Yang keempat, untuk memahami ide atau prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Langkah awal menganalisis kebutuhan belajar murid. Ada 3 langkah dalam menganalisis kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Yang kedua ada minat, merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada profil belajar, yaitu pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan budaya maupun gaya belajar. Adapun pemetaan berdasarkan profil belajar murid ada 3 kecerdasan. Yang pertama ada visual, cenderung fokus pada penglihatan, mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Pemahaman melalui gambar, video grafik, diagram, peta, flowchart, atau bagan alur atau diagram. Sedangkan yang kedua ada kecerdasan auditory yang mengandalkan pendengaran melalui nada suara atau ritme. Dan yang ketiga kecerdasan kinestetik melibatkan gerakan atau melalui pertunjukan atau tari. Setelah mengetahui hal tersebut, maka kami berhasil melakukan pemetaan berdasarkan profil belajar murid. Dan pemetaan berdasarkan profil belajar murid berikut ini. Rubrik RPP. Rubrik RPP yang selayaknya memang harus disediakan ada 3 aspek penting. Yang pertama ada aspek tujuan pembelajaran, yang kedua ada aspek kegiatan pembelajaran, dan aspek yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Idealnya jika memenuhi RPP yang baik, yang pertama tujuan pembelajarannya harus dideskripsikan dengan jelas, dengan kalimat lengkap, dan mengandung keterangan tentang ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Sedangkan yang kedua, pada tahapan kegiatan pembelajaran berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan, dan yang ketiga mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Dan yang terpenting ketiga adalah penilaian pembelajaran atau assessment, di mana RPP yang baik dapat mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Berikut adalah RPP berdiferensiasi dari yang saya buat di SMP Negeri 4 Glenmore, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, di mana di awal ada kompetisi dasar. Kompetisi dasar di sini seperti yang kita ketahui KD itu ada 4, yang biasanya ketika orang-orang membuat yang perlu ditulis adalah KD 3 karena pengetahuan dan KD 4
ada keterampilan. Di sini KD1 dan KD2 seandainya pun tidak ditulis tidak apa-apa karena bersifat opsional. Yang di sini ada KD3, di sini dilengkapi dengan indikator-indikatornya. Hal yang terpenting harus kita ketahui, harus kita terapkan adalah ketika kita menuliskan kompetisi dasar, kita harus melihat kata kerja operasional yang digunakan. Kata kerja operasional yang digunakan harusnya memiliki standar yang harus sudah high thinking order skill atau HOTS. Seandainya pun masih ada yang LOTS atau MOTS tidak apa-apa. Yang terpenting jika memenuhi standar RPP yang baik, biasanya sudah menggunakan high thinking order skill atau HOTS. Untuk lengkapnya kita bisa lihat di tabel yang sudah disebutkan oleh Bloom. Di sana sudah sangat lengkap terkait tentang KKO tersebut. Yang kedua di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang baik harus menggunakan pendekatan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Di sini tujuan pembelajaran salah satu contoh yang saya buat adalah yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dapat mendeskripsikan pengertian toleransi dengan benar. Jika kita bedah di sini melalui kegiatan tanya jawab, di sini termasuk sudah condition, siswa di sini sebagai audience dan dapat mendeskripsikan pengertian toleransi itu adalah behavior dan dengan benar itu adalah degree. Jadi posisinya boleh dibolak-balik, yang terpenting komponen ABCD-nya tertulis lengkap. Dan selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran terbagi atas 3 treatment. Ada kegiatan pembelajaran pendahuluan selama 15 menit yang dimulai dari apersepsi, pembukaan, salam, dan selanjutnya. Kemudian diadakan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini masuk terhadap tes diagnostik. Tes diagnostik tidak harus menggunakan instrumen seperti pengisian angket dan sebagainya. Bisa kita gunakan hanya sekedar dengan tanya jawab untuk mengetahui kemampuan dasar dari siswa kita. Kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga dilengkapi menjawab kuis singkat yang diberikan guru untuk memperdalam materi untuk memperdalam pengetahuan siswa sampai di mana nanti sebagai bahan pemetakan murid yang akan kita ajar. Dan selanjutnya setelah waktu habis, siswa melakukan refleksi dengan mereka tuliskan apa yang mereka suka dan yang tidak suka. Ini sebagai bahan acuan untuk pemetaan berdasarkan minat, profil, atau kesiapan siswa. Selanjutnya setelah itu kita masuk kepada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita pada pertemuan sebelumnya siswa diminta untuk mencari artikel tentang toleransi dari buku siswa, koran, internet, majalah, dan sumber lainnya. Di sini sudah dimunculkan ada diferensiasi konten. Jadi konten dari seorang guru haruslah bervariatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari anak yang visual, auditori, dan kinestetik. Makanya sumbernya pun berbeda-beda. Kemudian di sini peserta dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan kemampuan baca Al-Quran. Karena di sini kompetisi dasarnya adalah bagaimana bisa membaca ayat suci Al-Quran dan memahami materi toleransi. Jadi saya bentuk berdasarkan kemampuan agar apa? Teman yang kemampuan kesiapan belajarnya lebih tinggi bisa menjadi tutor sebaya terhadap teman yang memiliki kesiapan belajarnya rendah. Salah satu kemampuannya di situ. Intinya proses dari pembelajarannya juga harus berdiferensiasi. Mana yang menurut anak-anak kita itu lebih baik bisa digunakan. Dan yang terakhir di sini bagaimana siswa mampu di akhir menyajikan informasi tentang perilaku toleransi dalam berbagai macam produk. Di sini terdapat poster, tabel, diagram, video, atau yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga
memberikan bagaimana anak-anak bisa menghasilkan produk yang bervariatif. Karena itu salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir di sini baru di tahapan penutup, siswa melakukan refleksi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk memudahkan untuk anak melakukan refleksi. Terus peserta didik melakukan rangkuman atau kesimpulan, serta guru dapat merefleksikan kembali pembelajaran hari ini. Oh ya, ada yang lupa teman-teman. Nah, asesmennya bagaimana? Nah, di kegiatan inti kita sudah menyediakan apa itu atau bagaimana asesmen yang digunakan. Di sini bisa menggunakan penilaian formatif, sumatif seperti yang asas dari penilaian pembelajaran diferensiasi. Di sana ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Yang di situ prakteknya menggunakan penilaian formatif. Di sini dilampirkan seperti apa. Jadi terakhir di sini teman-teman ada instrumen penilaian, mulai dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di situ kalau bisa untuk penilaian itu bagaimana dideskripsikan secara rinci agar orang yang melihat pun bisa langsung dapat memahaminya. Di sini juga kalau bisa untuk skor penilaian diberi dengan rentang nilai atau secara jelas, secara terperinci agar penilaian semakin efektif dan efisien. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal hingga akhir RPP tentang tema toleransi menghadapi perbedaan di kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf manakala ada banyak kekurangan, dan mohon masukan atau saran tanggapan dari RPP yang saya buat. Manakala ada pertanyaan-pertanyaan jangan lupa kalian cantumkan atau tuliskan di kolom deskripsi. Kita sharing bagaimana bisa menyusun RPP sebaik mungkin, utamanya dalam RPP berdiferensiasi. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.